Penulis kitab ini juga disebutkan wala yahillu li ahadin indahu, dan tidak halal bagi kita seorang pun ketika mengetahui ya'rifu annahu la yusalli, ketika kita mengetahui bahwasanya dia orang yang tidak salat, lalu kemudian memandikannya atau mengkafaninya atau menyolatkannya. Maka kalau kita ketahui adalah orang yang menolak kewajiban salat, maka tidak perlu kemudian dimandikan, tidak perlu kemudian dikafani, tidak perlu kemudian disolati, tapi tetap dikuburkan. Boleh dipakaikan jas, boleh dipakaikan sepatu, boleh dipakaikan kacamata, ya, jam tangan, ya. Tapi tidak perlu untuk dimandikan, tidak perlu untuk dikafani, tidak perlu untuk disolati. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ada kata-kata dipakai jas, pakai sepatu, pakai kacamata, jam tangan, tadi perkataan saya, bukan perkataan penulis kitab ini. Jadi maksud saya bagaimana? Itu adalah kebiasaan orang kafir, bukan kebiasaan orang Islam. Kalau orang Islam itu dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Nah kalau orang kafir itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tapi tetap dikuburkan. Dan mereka punya kebiasaan, biasanya dikasih sepatu, jas, jam tangan dan lainnya. Nah, karena statusnya orang yang menolak kewajiban sholat tadi adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan ini tidak hanya berlaku bagi kita. Nabi SAW pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi, Allah berfirman tidak pantas bagi Nabi, ini firman Allah. Walladzina amanu, tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman, ayastaghfiru, memohonkan ampun, lil musyrikin, bagi orang musyrik. Jadi tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik walau kanu uli qurbah, meskipun mereka adalah saudara kerabat, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas. Jadi setelah jelas tentang kondisi mereka.